Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية. وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah tambahkan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehat semua, Bu? Tidak libur? Tidak libur ya? Nah, ini wajah gabut semua ya. Baik, ini 1 Januari sudah 2025. Maka kita belajar sedikit bagaimana kita hidup nih ke depan lebih baik. Seperti yang sering saya sampaikan, wajah ini udah wajah Isya semua, menjelang azan subuh. Ya kan? Jadi kita belajar. Nah, karena ini kita berada di tahun baru. Sebenarnya boleh nggak sih sebelum saya sampaikan apa yang harus kita ubah ke depannya? Sebenarnya boleh atau tidak kita menyandarkan tahun baru kita itu pada tahun baru Masehi. Kan kita biasanya pakai tahun baru Hijriah, menentukan puasa sunnah, menentukan puasa Yaumul Bid, begitu ya. Nah, kita pakai sekarang misalnya tahun baru Masehi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dulu penanggalan kita itu beda-beda. Dulu kalender dibuat oleh banyak sekali orang. Dulu di Roma ada namanya Julian kalender, karena yang membuat kalender itu namanya Julianus kalender. Lalu di Vatikan ada namanya Georgus kalender. Sementara di kita macam pakai kalender Hijriah dan seterusnya. Lalu pada akhirnya kalender Vatikan tadi untuk kesepakatan dunia, ibaratnya seperti itu ya. Diundanglah pemimpin-pemimpin negara di dunia, di antaranya adalah Republik Indonesia. Sepakat supaya jadwal rapatnya sama, jadwal pertemuannya sama, maka dipakailah kalender Vatikan tadi. Itulah namanya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu kesepakatan negara pada masa sekarang. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bolehkah kita pakai itu sebagai sebuah kalender kita? Secara hukum boleh saja. Hukumnya mubah, boleh. Makanya kalender Januari Februari namanya kalender Syamsiah. Apa namanya? Syamsiah.
Kemudian Rajab, Sya'ban, Muharram namanya kalender Qamariyah. Apa namanya? Qamariyah. Apa itu Syamsiyah? Syamsiyah itu adalah berdasarkan matahari. Qamariyah berdasarkan bulan. Makanya beda-beda. Makanya ada yang nanya, Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Kita cek dulu kalender si Qamariyah berdasarkan bulan. 13, 14, 15 bertepatan dengan kalender Hijriah. Jadi tahun baru Masehi namanya Syamsiyah, penanggalan Syamsiyah. Hijriah namanya Qamariyah. Satu berdasarkan matahari, satu berdasarkan bulan. Paham atau bingung? Tak paham pun tak apa-apa soal ini, tak bawa mati. Tapi yang paling penting adalah sekarang kita berada pada tahun baru 2025. Makin pendek usia kita, betul? Makin panjang atau makin pendek? Makin pendek usia kita. Ada yang merasa capek hidup di dunia? Wajah-wajah. Ada merasa capek? Capek semua. Tadi capek nunggu ustazah, celingak-celingok, mana lah ustazah tak datang-datang. Capek. Kenapa dunia ini capek? Dalam dalil dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia ini diciptakan dalam keadaan capek. Jadi kalau ada dia tak capek, tak manusia dia. Manusia ini capek. Ibu kalau tanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua capek. Para nabi itu dulu dakwahnya antar negara. Nabi itu ke Jordan, Nabi Muhammad, baginda Nabi ke Mesir, kemudian dagang beliau ke Palestina sampai ke Mekah antar negara. Ibu tak dagang mana-mana. Ibu di rumah aja, mencuci, memasak, capek. Jujur kali pula. Oke, ibu nggak usah ngapa-ngapain dah. Ibu duduk aja di rumah, pakai skincare biar glowing. Wah. Terus ibu tidur, bangun lagi scroll TikTok. Capek? Capek juga. Orang yang tidur lama terus-terus, apa katanya? Sakit kepalaku, capek aku, tidur terus aku, betul? Orang yang kurang tidur bilang apa? Capek aku, kurang tidur aku. Yang kerja kantor bilang apa? Capek aku, banyak kali kerja. Yang di rumah aja, capek lagi aku. Kau kantor ada libur, aku cuci masak tak libur-libur aku doh. Jadi dunia ini tempatnya capek. Kenapa? Karena dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tujuan kita. Makanya sering saya baca ayat yang saya sampaikan di awal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulang ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulang. Orang beriman tempat tak di dunia, pulang. Mana pulang kita? Surga. Mau pulang ke surga? Harus siap mati. Mati itu sakit. Mau? Tak usah pulang aja. Jadi kenapa kita capek? Karena dunia bukan tempat kita. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa mata'ul kafir. Dunia ini penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Begitu Islam memandangnya. Jadi kalau ibu capek di dunia, wah nggak apa-apa. Itu bukan tempat kita. Saya kadang-kadang dulu waktu masih muda-muda sering ngomong ke mak, karena saya dakwah dari kecil. Mak, capek mak, ceramah terus. Kuliah lagi, tugas makalah lagi, capek mak, mau istirahat aja lah dulu. Apa kata mak saya? Istirahat nanti di surga. Dunia bukan tempat istirahat. Karena dunia bukan tempat kita. Kata Allah, irji', pulanglah kalian. Kemana kalian pulang? Nanti ke surga. Jadi dunia memang bukan tempat kita, bukan frekuensi kita, bukan ladang kita. Tempat kita adalah nanti di akhirat. Mau pulang ke akhirat? Mau pulang ke surga? Nah, insya Allah nih semuanya wajah-wajah surga semua, amin.
Masuk surga semua, amin. Tapi ada yang transit. Masuk surga kita semua. Cuman ada yang transit, ada yang langsung. Makanya kalau transit, mana kawanku kok belum sampai surga? Oh, transit ya. Kemana? Neraka. Makanya kita selalu doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Apa tujuannya? Biar enggak transit masuk neraka. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada ibu-ibu semuanya, jangan pernah bermimpi masuk neraka. Jangan ada pikiran-pikiran, kan semua orang Islam ini masuk surga nyo. Cuman dicuci aja nyo di neraka. Bukan nyo neraka itu, Bu. Neraka itu ngeri. Jangankan neraka, mati itu ngeri. Kadang-kadang, ini sebelum saya masuk ke materi, kasihannya manusia ini. Manusia ini begitu-begitu kasihan. Kenapa saya katakan begitu? Di dunia dia capek. Ngumpulkan harta capek. Ibadah lelah. Suami istri menikah, menabung, punya rumah, pakai arsitek bagus-bagus. Tidak lama jadi rumah, seminggu mati. Mati. Ibu meninggal. Pas meninggal rasa sakit luar biasa. Ketika ibu meninggal, udah ibu hemat-hematkan uang. Saya yakin ketika kita meninggal nih, ibu-ibu yang glowing-glowing nih kalau meninggal nih, seketika meninggal, suami yang tadi bilang kaulah belahan jiwaku, permata hatiku, Bek. Aku tak bisa hidup tanpamu, Bek. Tiap malam berpeluk-peluk tidur. Kalau mati, takkan mau dia tidur di kamar lagi sama ibu. Pasti dicampak ke ruang tamu. Tak mau dia di dalam lagi, dia mati. Nah setelah itu apa yang terjadi? Umur makin pendek, udah 2025. Setelah itu dia menangis hari pertama, menangis hari kedua. Kita masuk ke kuburan, rumah tadi kita bangun pakai arsitek CCTV setiap meter. Tapi di kubur apa yang terjadi? Kita cuman kayak dodol, pakai kain kafan 5 helai. Bantal yang tadi kita beli harga 300-500 ribu, ganti jadi tanah bongkah, pasang 3, 1 belakang kepala, 1 pinggul, 1 kaki. Dimiringkan tidur, dibuka dodol tadi kain kafan. Ditimbun pakai tanah, timbun, nangis, suami nangis. Aku tak bisa hidup tanpamu, Dek. Cepat kali kau meninggalkan aku, Dek. Sehari, Bu. Wallahi, sehari. Hari kedua, mulai dia nengok Instagram, ketawa, video-video lucu, lucu, udah mulai ketawa sedikit. Hari ketiga, mulai dapat WhatsApp grup, ketawa-ketawa. Hari keempat, pergi dia ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Apa? Ganti nama surat tanah. Hari ke-6, 7, pergi mengganti nama mobil, mengganti nama semua. Hari ke-8, berantu-antu anak membagi warisan. Kita dikubur, mereka makan ayam 7 hari di dunia. Kawan soulmate, bestie, best friend, dikubur kita disiksa, hanya makan ayam, makan salalau di atas rumah kita. Kita hari pertama apa? Hari pertama kita udah disiksa. Mata cabut, kepala rontok. Hari ke-8 perut gembung. Karena perut udah gembung, meletus, pecah, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Siapa yang bisa nolong kita? Makanya ada dalil, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Kerjakan akhirat seakan-akan kita mati besok pagi. Demi Allah, sekarang orang banyak mati mendadak. Sekarang ketemu besok mati dia. Lagi ceramah bisa meninggal.
lagi baring bisa meninggal, tengah malam, pagi-pagi bisa meninggal. Meninggal kita sedih sehari, 2 hari, 3 hari, besok menikah dia. Bukan saya tak pernah lihat, oh istri saya ustazah, orangnya baik, tak pernah marah. Lama-lama hilang si kawan ini, tak masuk kantor lagi. Rupa menikah dia di Bogor dengan mantannya. 10 hari cuman tak pakai masa idah laki-laki. Jadi ini maksud saya bukan memprovokatori. Mengamuk pula ibu dengan suami ibu nanti di rumah kan. Tapi kita yakin, kita percaya kita waktu makin habis. Sudah 2025. Kita sudah makin tua. Hidup di dunia ini capek. Maka udah macam-macam kita ini. Saya selalu ingatkan jemaah. Fokuslah gimana caranya biar kita ini mati tidak transit ke neraka, masuk surga. Bila perlu kita mati ini syahid. Syahid itu tidak rasakan sakit mati. Tidak ada hari perhitungan. Langsung masuk surga. Amin. Itu yang kita inginkan. Nah makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Lalu apa nih di tahun 2025 ini? Kita apa yang harus kita serahkan ini? Sehingga kita betul-betul itu pulang ke rumah surga itu semangat. Karena orang dulu tuh siap mati. Karena dia terbayang surga. Orang kita takut mati. Ingat sebuah kisah. Suatu ketika Rasul akan meninggal dunia. Dia memanggil Fatimah anaknya. Ya Fatimah ta'ali. Kesini Fatimah. Lalu Fatimah menempelkan telinganya ke bibir Rasulullah. Dilihat oleh Aisyah, ibu tirinya. Fatimah menangis, mendadak dia ketawa. Bertanya Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, engkau bertanya dia kepada Fatimah, kenapa ayahmu bercakap, engkau menangis, kemudian mendadak engkau tertawa?" Apa kata Sayyidatina, apa kata Fatimah? Aku nangis karena aku mendengar ayah akan meninggalkan kita. Dan aku tertawa, senang, happy, bahagia. Karena aku mendapatkan kabar setelah bapakku meninggal, aku yang akan menyusulnya. Berita mati, senang dia. Kira-kira kalau ibu suami mau mati, dibilang, "Dek, setelah ini kau lagi ya, kau duluan aja lah bang, kau abang duluan aja." Tapi kan fakta, 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Tapi bedanya orang dulu tuh berani mati. Ada seorang bapak-bapak Abdurrahman punya anak muda 8. Anaknya ikut berperang, perang. Jadi panglima perang 8. Apa kata dia kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, saya ingin berperang." "Jangan Pak, kau sudah tua, sudah tak sanggup lagi perang. Engkau duduk aja di rumah, biarkan anakmu yang berperang. Waktu muda dulu kau kan sudah perang." "Enggak bisa ya Rasulullah, izinkan saya berperang. Itu anak saya 8, kalau dia matinya mati syahid. Sementara saya duduk di kursi ini, kalau saya mati apa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Jangan Pak, Bapak sudah tua. Sudah punya anak 8 ikut perang. Sudahlah Pak, kan dulu Bapak sudah berperang waktu muda." "Ya Rasulullah, kalau anakku mati, itu matinya syahid. Kalau aku mati di kursi ini, aku mati apa ya baginda Nabi?" Apa kata Rasulullah? "Oke lah kalau kayak gitu Pak." Bahasa kitanya, terserahlah Pak. Pergi juga dia berperang. Ketika dia berperang, dia beraninya luar biasa. Karena betul-betul pengen membela agama Allah dan mati dalam keadaan syahid. Apa yang dia lakukan? Dia perang, kena potong tangan kanannya. Dia terlalu pegang bendera Allah. Tidak lama terpotong tangan kirinya. Dia genggam bendera Allah. Tidak lama terpotong kaki kanannya. Potong kaki kirinya. Dia mati sambil memegang liwak royak, bendera yang ada bacaan La ilaha illallah. Dia genggam, lalu dia mati La ilaha illallah. Syahid. Orang dulu suka mati. Kita takut mati. Ini wajah-wajah berani mati. Nah, kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut mati? 2 sebab. Pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan tidak ada. Coba bayangkan amal cukup,
ada yang mendoakan kita pengen mati aja. Karena nggak ada siksa kubur, langsung masuk surga. Maka di 2025 ini saya mengingatkan diri saya secara pribadi, umumnya kepada ibu-ibu semua. Waktu Allah kasih sama kita 24 jam demi Allah. 12 jam pagi, 12 jam malam. Kita bagi 3, kan begitu kan? Kalau waktu 24 jam, Bu, usia ibu katakan 60 tahun, ini ada yang udah 70 tahun, enggak lama lagi. Enggak ya? Usia kita 60 tahun, kita pakai untuk tidur 8 jam sehari, itu kita udah tidur 21 tahun. Usia 60 tahun, potong tidur 8 jam sehari, ibu udah tidur 21 tahun. Habis waktu banyak. Kalau 24 jam dalam 8 jam sehari, 8 jam kita pakai tidur, 8 jam kita pakai kerja, dari jam 8 sampai jam 4, 8 jam lagi kita pakai apa? Itu pertanyaannya. Nonton kucu-kucu hutahe 1 jam. Suara hati istri 1 jam. Duduk di kedai sayur 1 jam 3 detik. Ke pasar 1 jam. Habis waktu. Maka yang pengen saya sampaikan adalah kita ke depan hematkan waktu kita. Fokus gimana caranya biar kita masuk surga. Waktu tak banyak lagi. Ciri tanda akhir zaman udah banyak sekali. Nah, bagaimana cara ibadah? Semuanya ini kita fokuskan untuk masuk surga Allah. Ada 4 yang harus kita maksimalkan. Yang pertama, kita maksimalkan ibadah lisan kita. Apa namanya? Ibadah lisan. Apa ibadah lisan? Di antaranya salat, zikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Sekarang bulan Rajab, banyak zikir Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Menjelang Ramadan, baca doa Ramadan menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wash sya'bana wa balighna Ramadan. Isi lisan kita dengan zikir, bekal kita nanti di kuburan. Saat orang makan ayam, loncong, pecel, takziah, kita bisa dibantu dengan amal lisan kita. Banyak berzikir, jangan ngomongin orang. Nanti kalau ada orang ngajak kita ngomongin orang, ibu bilang subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Masih lagi dia ngajak ngomongin orang, bacakan ayat kursi biar keluar setan-setannya itu. Nah, jadi tidak usah ngomong-ngomongin orang, tak boleh, tak boleh. Itu memberatkan beban amal kita. Waktu cuma 24 jam. Nggak boleh ngomongin orang. Bukan bagian urusan kita, jangan kita kerjakan. Bukan tanggung jawab kita, jangan kita kerjakan. Ya, banyak berzikir. Maka orang beriman itu dia banyak berzikir. Zikir ini buat kita, bukan buat ustadz, bukan buat ustazah. Saat nanti ada cacing-cacing tanah memakan isi perut kita, itu yang bisa menyelamatkan kita. Zikir itulah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir siang malam sambil masak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lisan kita ini zikir, mak. Kita ini udah terlanjur pendek umur pada akhirnya. Udah 2025. Terkejut. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Bunyi petir, dong, jangan bu, mati kau mati, jangan bu. Bunyi petir, la haula wa la quwata illa billah. Nengok orang cantik, masya Allah. Habis makan, alhamdulillah. Suara azan, jawab. Itu semuanya ibadah lisan. Ibadah lisan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab sambil bersolawat, karena ketika disebutkan nama baginda Nabi kita bersolawat. Jadi isi lisan dengan zikir, tak boleh isi dengan nama orang, gosip artis, gosip presiden, gosip politikus, legislatif. Jangan, itu bukan jemaah saya. Jemaah saya dia akan berhenti berghibah karena sering saya takut-takuti, termasuk wajah depan saya nih. Ghibah tuh ngeribu. Kayak mana lah nih Bu, waktu kita cuma 24 jam. Saya kemarin tuh ditanya sama emak saya, kalau kamu mau satu hadiah, apa yang hadiah yang kau inginkan di dunia ini? Saya bilang waktu, Mak. Cepat kali waktu berjalan. Baru tidur sedikit, udah subuh lagi. Baru saya ngerjakan ini, udah terkejar-kejar ke sini. Baru ceramah di sini, terkejar-kejar ke sini. Bisa dibeli waktu, saya serahkan semuanya untuk waktu, beli waktu tadi. 24 jam kecil sekali, Bu. Jadi tidak ada waktu lagi kita untuk ngomongin orang, untuk gibahin orang, gak usah. Karena kenapa? Itu dosanya gede. Saya takut sih sedikit dulu. Ibu, nama ibu siapa? Bu Ati dengan Bu? Bu Eti. Bu Ati dengan Bu? Sama namanya. Bu Ati dengan Bu Epi. Bu Ade dengan Bu Epi. Gantilah nama tuh lagi Bu Ade dengan Bu Epi. Pura-puranya contoh. Bu Ade dengan Bu Epi ini menceritakan saya. Contoh yang jelek-jeleknya. Kalau Ustazah Nela tuh kece, itu enggak gibah namanya. Itu fakta, ya kan? Misalnya seketika Bu Ade dengan Bu Eti itu menceritakan saya. Seketika beliau sebut nama saya. Seketika itu dosa mereka berdua ditambahkan oleh Allah dan pahala mereka diberikan kepada saya. Tapi rupanya mereka ini tak ada pahala. Mereka tak ada pahala, maka dicari cara kedua. Apa cara yang kedua? Dosa mereka bertambah karena menceritakan saya dan dosa saya yang dikasih kepada mereka. Paham? Ngeri nggak tuh? Makanya Pak Ustadz tuh sering ngomong, jangan ngomongin orang, jangan ngomongin orang. Oke? Itu yang pertama. Mereka dapat dosa, pahala mereka buat saya. Seandainya mereka tak ada pahala, maka dosa saya buat mereka, dosa mereka bertambah. Itu di dunia. Di akhirat, ayuhibba ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Mereka nanti di akhirat akan disediakan bangkai saya oleh Allah. Maitan ayyakula lahman akhihi. Mereka akan disediakan bangkai saya dan mereka dipaksa oleh Allah memakan bangkai saya. Fakarihtumuh, walaupun mereka tak suka, benci dengan bangkai itu. Jadi bolehlah saya cakap sedikit, siapa orang yang kita gosipkan, seberapa banyak orang-orang yang dia gosip, yang kita gosipkan, sebanyak itulah bangkai yang akan kita makan di hari akhir. Tak boleh. Kok menunduk semua nampak? Tidak boleh. Nah, makanya itu saya bilang, ini udah 2025 Besti. Fokus ke ibadah zikir, istighfar, solawat. Nanti zikir itu yang akan membantu kita di yaumil akhir. Maka ceramah ustadz-ustadz, guru-guru kita di masjid ini mengajak kita solawat, mengajak kita zikir supaya nanti pas kita pulang sampai ke tujuan, tak transit dulu di neraka. Itu maksudnya. Pertama, ibadah zikir tingkatkan. Yang kedua adalah ibadah harta. Ibadah harta kita tingkatkan. Kalau 2024 wajah-wajah 2000 sedekah subuh, maka tingkatkan ke 5000. Sedekah subuhnya. Ibadah harta itu apa? Zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, ghanimah. Jangan diingat nggak ada ujiannya, aman aja ya. Nah, zakat. Dari wajah-wajah ibu ini punya tabungan 100 juta nih nampaknya. Dalam 100 juta berapa yang saya zakatkan Ustazah? Kalau tak terpakai setahun, zakatkan 2,5%.
2.500.000. Ke siapa saya berikan? Ada namanya zakat konsumtif, ada namanya zakat produktif. Kalau orang fakir tak punya dia penghasilan, maka dia kita berikan zakat konsumtif. Berasnya, minyaknya, cabenya, kasih. Kalau dia punya penghasilan, dia tapi miskin tak cukup penghasilan, kita boleh modalkan dia, belikan dia gerobak, belikan dia macam-macam supaya dia bisa bekerja dengan hasil dari kerjaannya. Yang tadinya miskin bekerja tapi tak cukup, boleh zakat produktif. Keluarkan harta. Ini semua jemaah-jemaah masjid ini jadi karena harta. Kipas angin harta. Ini mukena harta. Maka beramallah dengan harta kita. Kalau ada di rumah ibu mukena 7, ambil 3 taruh ke masjid wakaf mukena. Ibadah dengan harta. Kalau di rumah ibu ada kain sarung 7, ambil 2 taruh ke masjid. Harta. Ada duit kelebihan dari tabungan, ambil 200.000, belikan sendal jepit taruh ke masjid dipakai orang wudhu. Harta. Ada duit sisa 100.000 sebulan, belikan Quran wakafkan ke masjid. Harta. Ada duit cuman 50.000, 20.000, rupanya di masjid kita jam mati, beli baterai alkalin, cucukkan ke jam itu. Harta. Tak ada harta apa-apa. Ibu beli lampu besar depan rumah, besarkan lampu tu wattnya sikit, sehingga di depan rumah ibu bisa menerangi jalan. Harta. Ikan dah teras 5 watt, tersuruh ulah letaknya. Hidup jam 12. Belum subuh dah mati. Harta itu. Berapa ibu ada gamis, boleh ibu kasih. Harta. Ada tamu ke rumah, ibu senang ibu masakkan. Jadi kalau ada tamu ke rumah, lah datang lo nyolea, jangan gitu. Senang, masakkan dia. Ceplok telur, apa yang ada di kulkas masak. Harta. Jadi zakat harta jangan dikira ibu bangun gedung, ibu bangun rumah. Jangan. Harta bisa walaupun dengan uang yang tak terlalu banyak. Jangan ditumpuk-tumpuk mukena di rumah, tumpuk-tumpuk Quran di rumah. Beli Quran 100.000 sebulan, 100.000 2 bulan, taruh ke masjid. Harta. Supaya saat kita kena azab, maka amal itulah yang akan membantu kita. Konsistenkan zakatnya, sedekah subuh, sedekah Jumat, zakat penghasilan bulanan, zakat tahunan. Jangan tumpuk-tumpuk di rumah itu. Less is more, sedikit barang lebih baik. Jangan tumpuk-tumpuk. Orang Islam boleh banyak harta, boleh. Bahkan saya selalu sering berdoa supaya orang Islam ini bisa punya banyak harta, karena semua ibadah rata-rata butuh harta. Betul? Solat butuh mukena, oke? Umrah butuh duit, oke? Zakat butuh uang, iya. Umrah, haji butuh uang, ya. Infak, sedekah butuh uang. Kalau kita tak punya, kita akan dizakati terus. Mau sampai kapan? Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Maka harta jangan disimpan-simpan macam cerita saya tadi. Nanti ibu meninggal, orang makan ayam di dunia. Maka saya sering bilang kepada jemaah yang sudah tua-tua, nenek punya apa nek? Nenek punya rumah kos nak. Nenek pengen masuk surga. Mau jalan biasa atau jalan tol? Jalan tol lah nak. Reguler atau VIP ruangannya? VIP lah nak. Nenek punya apa? Karena nenek mau pulang butuh modal. Nenek pulang kampung butuh ongkos. Masuk surga ada ongkosnya. Apa ongkos masuk surganya? 1, nenek punya ibadah enggak? Enggak ada nenek ibadah yang wajib-wajib aja nyona. Solat 5 waktu, majelis taklim udah jarang. Pagi pergi ke sawah, sore malah itiak datang ke rumah. Enggak sempat nenek majelis taklim. Ibadah nenek pas-pasan. Enggak ada ongkos ibadah. Saya biasanya tanya yang kedua, nenek punya ilmu. Ilmu cemana mau ada ilmu? Belajar agama sesekalinya nak. Oke, ongkos ketiga. Nenek punya harta? Oh, enggak ada nenek harta nak.
saya curiga sedikit. Wajahnya tampang ibu kos. Nenek punya aset rumah. Oh, nenek punya kos-kosan 10 pintu. Asli atau pintunya aja? Asli. Saya tanya itu, oke, nenek hari-hari makan apa? Masih makan stick barbecue yang ada mayones, topping black pepper? Oh, enggak ngerti nenek itu. Nah, jadi nenek makan apa? Bubur sumsum tiap pagi. Bubur sumsum tak perlu kos-kosan 10, nek. Terus gimana, nak? Nenek jual 4, jual 6 lagi untuk bubur sumsum. Untuk apa dijual? Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah, masjid di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Jual 4, bangun masjid. Harta. Bisa masuk surga dengan ilmu, harta, dan ibadah. Jadi ibu-ibu nanti ceklah berapa mukena di rumah itu. Ini enggak mukena di tumpuan. Ini warna kuning itu apa? Idul Fitri. Ini mukena itu apa? Idul Adha. Belum Idul Fitri nampaklah orang jualan online, beli lagi. Itu taruh ke masjid. Wakaf. Quran wakaf. Masya Allah. Harta. Pertama apa tadi? Lisan. Lisan. Wa zikir. Sedih. Tadi zikirnya ada. Marah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau baca ta'awuz boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi jangan belalakkan mata ke suami. Kau kira aku setan katanya kan? Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tunduk ya, jangan dibelalakkan ke dia. Kalau marah dengan dia maksudnya. Zikir, ibadah lisan. Kedua ibadah harta. Yang ketiga, kita bisa 2025 ini memperbaiki daripada masa yang lalu kita. Karena memang Allah ciptakan tahun lita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk apa? Ada tanggal, ada tahun, ada bulan, ada windu, dasawarsa. Supaya kita tahu dulu dengan sekarang tuh bedanya apa. Makanya ada tahun. Makanya 2025. Yang ketiga adalah kita pertama tadi ibadah lisan, kedua ibadah harta, yang ketiga ibadah fisik. Kita beribadah dengan fisik. Ibadah fisik ini banyak. Saya tanya sama ibu, umroh capek enggak? Putih lutih ibu. Tawaf masih semangat. Menangis nengok Ka'bah. Sa'i mulai goyang ensel. Letih. Kenapa? Sekali umroh itu kita jalan 7 kilo. Tawaf sa'i tahallul 7 kilo. Kalau dihitung 7 kilo rata-rata. Makanya saya sering bilang kepada jamaah yang umroh, jalan pagi dari sekarang. Latihan, karena umroh ibadah fisik. Kenapa saya bilang ibadah fisik? Yang penting ibu niat miqat. Nawaitu umratan labbaik Allahumma umratan. Oke? Dah ibu pasang niat. Ibu tawaf, ibu diem aja. Pura-puranya nih, ibu nggak ngerti doa-doa, ibu nggak ngerti apa-apa. Ibu tawaf diem, nggak baca apa-apa. Orang kan tawaf tuh zikir, subhanallah, rabbana. Ibu diem aja bu, nggak usah baca apa-apa. Diem aja. Nanti sa'i ibu diem aja. Sah nggak ibadahnya? Sah. Jadi tawaf tuh nggak baca apa-apa, sah. Sa'i itu dia mengangak-ngangak aja, yang penting jalan sah. Cuman sayang kita nggak berdoa. Sah bu, karena itu ibadah fi'li, ibadah perbuatan. Dia ada ibadah nih yang lisan, ada yang perbuatan, ada yang dua-duanya. Ibaratnya kalau umroh itu ibadah fi'li, perbuatan cukup. Kalau zikir, lisan cukup. Tapi ada yang ibadah lisan dan perbuatan. Sholat, ada ruku, ada bacaan. Ada berdiri, ada bacaan. Itu adalah ibadah perbuatan. Kita ibadah dengan fisik. Kita sa'i, lontar jamroh, mabit. Itu adalah badan kita bergerak semuanya lillahi ta'ala. Sama dengan kita puasa. Kita beribadah dengan badan kita, dengan fisik kita. Jadi banyak-banyaklah puasa. Apalagi ini bulan Rajab. Ya kan kita tadi saya bilang tadi ibadah lisan,
ibadah harta, ibadah perbuatan. Puasa ibadah perbuatan. Ya kan? Nah puasa Senin Kamis, Yaumul Bid, puasa ganti, puasa Daud, serahkan semua untuk Allah. Supaya nanti saat kita meninggal, rumah yang kita tinggalkan megah, dibangun dengan arsitek macam-macam, kita tak sayang meninggalkannya. Karena kita punya bekal amal yang lain, yaitu lisan, harta, dan perbuatan. Puasa banyak-banyak. Insya Allah nanti masuk surga, tidak transit ke neraka. Amin. Ini semoga nih nggak ada yang transit. Lambe amin ya. Transit. Mana kawan kita yang di Baitul Izzah? Wih transit woi. Datanglah kawannya. Hei, dulu dia mengajak saya loh untuk ke masjid. Ya udah, saya minta kepada Allah untuk dapat memberikan syafaat kepadanya. Nanti kawan yang beriman bisa memberikan syafaat buat kawan lain, dijemput dari neraka ke surga insyaallah. Maka itu berteman dengan yang baik-baik. Ya, berteman dengan yang baik-baik. Cintai orang yang mencintai kita karena Allah. Orang yang menegur kalau kita salah. Sehingga nanti kalau kita susah, dia menjemput kita memberikan syafaat. Sama ibu lahiran, anak belum balik udah meninggal. Tidak apa-apa, ibu taat, ibu ibadah. Nanti di akhirat anak itu bisa memberikan syafaat. Hadis soheh, jangan ragukan. Ya Allah, Engkau tak pertemukan aku dengan orang tuaku di dunia. Engkau pisahkan aku dengan makku di dunia. Masa Engkau tega memisahkan pula kami di akhirat? Allah bilang, ya orang tuamu masuk neraka. Enggak ya Allah, sungguh tega Engkau ya Allah. Engkau pisahkan kami di dunia. Apakah Kau pisahkan pula kami di akhirat? Apa kata Allah? Oke lah kalau kayak gitu coy. Langsung nanti anak menjemput dari neraka bertemu di surga. Jangan khawatir, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Nah, badan kita ibadah. Dan terakhir sebagai penutup 2025, fokuskan lisan ibadah, harta untuk ibadah, fisik untuk ibadah. Yang ketiga ibadah hati. Apa contoh ibadah hati? Sabar. Nanti kalau dimarah sama suami, tarik telinga, sabar. Enggak ya, sabar enggak kayak gitu ya Bu. Ibu kira-kira kalau uang ibu diambil orang, marah enggak? Marah enggak? Ada pula yang aneh, enggak ustazah, sabar. 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 Harta saya diambil orang, sabar. Enggak, salah itu. Ada dalil man mata maduna malihi wa huwa syahid. Orang yang mati membela hartanya, matinya mati syahid. Jadi sabar yang saya maksud itu bukan sabar rumah ibu dibabat, surat tanah ibu dipalsukan, sabar. Lillahi ta'ala. Tidak kayak gitu. Sabar itu memang pada tempatnya. Sabar saat dizolimi. Selagi tidak merusak jiwa, harta, pekerjaan, ibadah, tenang saja, sabar. Harus pada tempatnya, nggak bisa. Nanti suaminya sabar karena rezeki kelaparan. Bang, kok nggak kerja bang? Sabar aja lah dulu deh. Sabar aja. Allah akan memberi rezeki deh. Kata Pak Ustadz, narzukukum min haitsu la yahtasib. Allah berikan harta dari tempat yang tak diduga-duga. Ibu diam, jangan marah, sabar. Nanti pas siang, mana makan bang? Nah mana makan dek? Sabar bang, sabar, tak ada makan. Jadi sabar itu, sabar dalam ujian, sabar dalam musibah, sabar saat dizolimi orang, itu tenang, sabar. Kesabaran itu akan mendapatkan pahala. Kau diomongin orang, digosipin orang, tenang. Jangan cepat merespon. Jangan curhat ke orang. Wih, dia gosipin saya loh, dia gosipin saya loh, dia gosipin saya loh. Nanti ujung-ujungnya dia nyari kita di akhirat, kita nyari dia pula di akhirat. Susah nanti. Jadi sabar. Kecuali kalau dia berefek pada beberapa hal. Harta, jasad, ibadah, keluarga, dan pekerjaan. Selagi nggak berefek, tenang aja. Fokus kepada ibadah lisan, ibadah harta, ibadah jasad. Fokus 2025 ini gimana ceritanya biar kita masuk surga. Insya Allah
Semoga kita semua mati dalam keadaan syahid. Amin. Nanti kalau ada kawan kita yang meninggal duluan, kita doakan mereka. Amin. Kita doakan mereka. Dan kalau ada di antara kita yang beriman, insya Allah kita saling memberi syafaat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhal jama'ah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma